memiliki afirmasi masa kerja terkonversi ke penentuan prioritas, yaitu dapat masuk ke prioritas 3, memiliki kemudahan dalam urutan penempatan dalam memperoleh formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Dalam penyelenggaraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023, akan sangat penting berbagai informasi yang berkaitan dengannya. Salah satunya mengenai afirmasi P3K tahun 2023. Maksud afirmasi di sini adalah kemudahan yang akan diterima bagi honorer kategori tertentu untuk mendapatkan penempatan P3K tahun 2023 ini. Yuk simak informasi kriteria guru honorer penerima afirmasi P3K 2023 berikut ini. Apabila kita cermati dalam pengisian formasi P3K guru tahun 2023 ini, berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Mulai dari prioritas 1. Yaitu bagi guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021, dengan urutan prioritasnya adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, guru sekolah negeri, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, dan baru guru sekolah swasta. Jika masih tersedia kebutuhan dan formasi maka dibuka untuk seleksi P3K prioritas 2. Yaitu bagi guru THK 2. Jika masih tersedia kebutuhan dan formasi maka dibuka untuk seleksi P3K prioritas 3. Yaitu guru honor negeri yang telah mengabdi dan terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik lebih dari 3 tahun. Jika masih tersedia kebutuhan dan formasi maka dibuka untuk seleksi P3K pendaftar umum. Yaitu bagi lulusan PPG dan guru non-ASN. Perlu diperhatikan masa kerja yang perlu diperhatikan bagi guru honorer yang akan mendaftar P3K tahun 2023 ini, bagi guru honorer yang telah memiliki masa kerja dan terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun dihitung sebelum Juni 2020 itu akan mendapatkan afirmasi masa kerja dengan masuk ke kategori prioritas 3. Sedangkan bagi honorer yang belum memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun, hanya dapat masuk ke kategori pendaftar umum atau prioritas keempat dengan kategori guru non-ASN. Sehingga bagi guru yang memiliki afirmasi masa kerja terkonversi ke penentuan prioritas, yaitu dapat masuk ke prioritas 3, memiliki kemudahan dalam urutan penempatan dalam memperoleh formasi. Afirmasi sertifikat pendidik hanya untuk pelamar umum atau prioritas 4 pada urutan penempatan terakhir. Simak penjelasannya berikut ini. Sesuai mekanisme seleksi menggunakan Computer Assisted Test atau CAT yang diperuntukkan bagi kategori selain prioritas 1. Yaitu bagi pelamar. 1. THK 2. Guru THK 2 yang terdaftar dalam pengkalan data atau database, informasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan belum menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 2. Honorer. Guru honorer sekolah negeri yang telah memiliki masa kerja dan terdata dalam Dapodik lebih dari 3 tahun sebelum Juni 2020. 3. Lulusan pendidikan profesi guru. Yaitu guru yang terdaftar pada database lulusan pendidikan profesi guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau PPG Kemendikbudristek. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Guru non-ASN, baik guru honorer sekolah negeri yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun atau guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Sehingga bagi kategori pelamar umum atau prioritas 4 yaitu bagi lulusan PPG dan guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan posisi yang dilamar akan mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Kemudahan yang diperoleh adalah akan mendapatkan nilai 100%. Maksudnya di sini adalah dalam pelaksanaan CAT terdapat beberapa tes yaitu seperti kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Bagi yang menerima afirmasi sertifikat pendidik akan dinyatakan lulus atau mendapatkan tambahan nilai 100% pada tes kompetensi teknis.
Untuk afirmasi disabilitas sama halnya dengan afirmasi sertifikat pendidik, yaitu hanya masuk untuk pelamar umum saja. Sehingga bagi Anda yang tidak masuk dalam kategori pelamar umum tidak akan mendapatkan keuntungan dari afirmasi disabilitas. Sama halnya dengan afirmasi sertifikat pendidik. Afirmasi disabilitas dalam pelaksanaan CAT terdapat beberapa tes yaitu seperti kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Bagi yang menerima afirmasi disabilitas akan mendapatkan penambahan nilai 10% pada tes kompetensi teknis P3K Guru tahun 2023. Serta datang ke lokasi tes dengan membawa semua persyaratan untuk diperiksa oleh panitia sebelum masuk lokasi tes, seperti KTP asli, kartu peserta, deklarasi sehat, bukti vaksin, dan lainnya. Untuk menjaga kebersihan, peserta menggunakan hand sanitizer dan diukur suhu badannya. Berikutnya, peserta akan di-screening dokumen pertama oleh instansi dan kembali mencuci tangan sebelum menunggu di ruang tunggu untuk diverifikasi oleh instansi. Instansi akan mengecek dokumen peserta. Jika sesuai, peserta akan diarahkan ke loker penitipan barang secara mandiri dengan tetap menjaga jarak. Peserta hanya diperbolehkan membawa pensil kayu, KTP asli, dan kartu peserta seleksi. Peserta harus melewati metal detektor untuk pemeriksaan body checking. Selanjutnya, peserta menuju meja registrasi untuk face recognition CAT untuk memverifikasi kesesuaian identitas peserta dengan data yang diinput saat pendaftaran. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan PIN registrasi. Peserta diarahkan menuju ruang steril berdasarkan ruang tes. Untuk menunggu dan menyimak penayangan video penggunaan CAT BKN, terakhir, peserta menuju ruang tes dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan siap memasuki ruang seleksi CAT BKN yang sudah disterilkan setiap sesinya. Nah, itu tadi gambaran alur seleksi di titik lokasi dan... Demikian informasi tentang kriteria guru honorer penerima afirmasi P3K 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.